banyak gymmer yang bilang untuk membentuk otot itu nggak bisa tanpa obat-obatan khususnya steroid. Apa tanggapannya? Kalau seandainya ada pernyataan yang mengatakan bahwa untuk menjadi pejabat itu harus korupsi, tidak ada pejabat yang tidak korupsi, kira-kira apa yang kita pahami dari pernyataan itu adalah sebuah pernyataan yang salah paham, ya. Jadi kalau kita bilang mungkin saat ini, hari ini banyak orang yang korupsi, termasuk pejabat siapapun juga. Tapi begitu banyak istilahnya pejabat-pejabat bersih yang memang tujuannya adalah ingin membuat Indonesianya lebih baik. Ya, sama halnya juga dengan gym. Gym itu orang datang ke gym itu adalah untuk supaya sehat. Pengguna steroid adalah para koruptor yang melakukan aktivitas korupsi terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau ada pernyataan atau klaim yang mengatakan bahwa untuk bisa sehat harus mengkorupsi diri, itu adalah sebuah kesalahpahaman, ya. Jadi salah paham sekali, dan menurut saya yang justru sekarang menjadi koruptor atau korupsi terhadap kesehatannya sendiri adalah bukan anak-anak gym, tapi adalah atlet binaraga atau body fitness di Indonesia. Hampir 75% atlet-atlet yang berprestasi adalah menyalahgunakan obat. Kenapa hal itu terjadi? Karena saat ini organisasi olahraganya tidak melakukan yang namanya drug testing atau tes doping, atau yang melakukan yang namanya pengawasan, ya. Jadi bayangkan kalau seandainya tidak ada BNN, bayangkan kalau seandainya tidak ada KPK, maka korupsi dan yang namanya penyalahgunaan obat, narkoba merajalela di mana-mana. Nah, saat ini narkoba di binaraga atau narkoba di olahraga fitness itu begitu marak ada di gym, dan itu hal yang menjadi tantangan bagi kita bersama untuk justru membasminya atau untuk menguranginya atau bahkan untuk menghilangkannya. Karena kembali lagi, fungsi daripada gym adalah bukan semata-mata untuk membuat seseorang bisa punya badan yang bagus dengan ego yang tinggi dan sebagainya. Gym adalah untuk menyehatkan masyarakat. Jadi harus mengembalikan kitahnya gym itu sendiri, mengembalikan esensi daripada sarana kebugaran itu sendiri, bukan yang selama ini terjadi. Akhirnya gym menjadi tempat marak di mana akhirnya drug dealer dan drug user berkumpul. Saya rasa bukan ide yang baik, dan ini menjadi tantangan bersama, termasuk di Sumatera Selatan. Para atlet-atlet binaraganya dan body fitnessnya hati-hati, karena kembali lagi kalau menggunakan atau menyalahgunakan obat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita mematahkan esensi daripada awal kita masuk ke dunia kebugaran yang tujuannya adalah menyehatkan. Yang terjadi adalah mematikan dan menyakitkan, dan hal itu yang tidak kita inginkan.